melihat saudara-saudara kita sangat sulit untuk berjamaah. Jadi saya ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, yang sedang menonton maupun yang sudah menonton, kembali lagi bersama saya Akman, tentunya hanya di spesial Ramadan 1441 Hijriah. Tentunya hanya di channel MK Official. Oke guys, pada kesempatan sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu Joni Raditya Rivaldi. Untuk itu kita langsung panggilkan saja dia, yaitu Joni Raditya Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat hari ini? Ya, semangat berpuasa lah. Sudah ada yang belum puasanya? Insya Allah tidak ada. Oke guys, untuk kesempatan sore hari ini saya akan sedikit menanyakan kepada beliau tentang pengalaman beliau yang dulunya pesantren. Saya ingin Anda untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya, perkenalkan, nama saya Joni Raditya Rivaldi, orang asli Majalengka ya. Ada di Desa Kalinan. Kalau misalkan mau mampir aja, jangan sungkan. Pertanyaan kedua, setelah keluar dari pesantren, tujuan Anda mau kemana? Tujuan saya ingin membahagiakan dulu kedua orang tua saya. Saya ingin orang tua saya bahagia, lalu saya bisa membahagiakan diri saya sendiri seperti itu. Ingin membahagiakan kedua orang tua. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, apakah Anda setelah keluar pesantren ingin melanjutkan atau mengabdikan diri atau langsung bekerja? Ya, kalau ditanya soal itu ya, saya ingin bekerja dan juga mengabdi kepada agama. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang keempat, Ustadz favorit ketika di pesantren itu siapa? Kalau saya sangat senang dan sangat favorit ya kepada Ustadz Makmun ya, karena beliau sangat penyabar, juga sangat ramah seperti itu. Tentunya dengan guru yang sabar dan juga ramah itu akan difavoritkan oleh semua santri. Pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama Anda menjadi santri? Ya, bisa dibilang hampir 6 tahun saya mondok terus di pondok yang sama ya. Sudah 6 tahun begitu. Pasti beliau sangat banyak pengalamannya. Untuk pertanyaan berikutnya, enak nggak sih jadi santri? Kalau enaknya kenapa? Kalau misalkan enggaknya kenapa? Jadi santri itu kadang enak, kadang enggak. Kalau enak kenapa? Enaknya itu jadi santri itu ya kita bisa banyak belajar lah, belajar sosial, belajar agama, dan banyak pelajaran yang kita dapat. Kalau nggak enaknya ya jauh dari orang tua lah, susah dapat uang jajan kalau lagi belum ada kiriman seperti itu. Itu pertanyaan yang ketujuh. Hal yang paling bahagia ketika berdiri pesantren, menurut Anda apa? Hal yang paling bahagia ketika saya di pesantren itu ketika hari Jumat. Karena hari Jumat itu kan di luar ya, di sekolah negeri libur itu hari Minggu ya. Nah, kalau di pesantren saya liburnya hari Jumat.
kita ya bisa dibilang ya bukan bebas ya, tapi bisa dibilang santai lah, kita bisa tidur, bisa nyuci, bisa pokoknya kegiatan pribadi kita masing-masing lah. Itu yang paling saya suka lah di ketika mondok. Tentunya dengan libur semua santri bahagia. Pertanyaan berikutnya, pas di pesantren pasti rindu rumah atau enggak? Ya mau rindu rumah pasti kita bakal pulang ya. Untuk apa rindu? Yang jelas kadang mah saya ingin pulang, tapi saya ingat pesan orang tua, harus belajar dulu yang benar baru pulang gitu. Oke, berarti rindu-rindu enggak ya? Pertanyaan berikutnya, hal apa aja yang paling berkesan ketika di pesantren hingga saat ini? Hal yang paling berkesan ya di pesantren yaitu ketika kita disuguhkan sebuah cobaan ya, banyak, misalkan kita banyak dihukum, banyak dimarahi, dan pokoknya banyak kita lagi sial-sialnya lah. Pasti kita bisa menemukan jalan untuk keluar dari kesialan tersebut, karena itu mungkin ya disebut cobaan kita ketika menjadi santri. Kan pesantren identiknya dengan hafalan Al-Quran. Sudah berapa juz hafalan Al-Quran ketika di pesantren, dan sudah berapa hadis hafalan hadis ketika di pesantren? Ya saya mau bilang hafal segini saya sekarang lupa sama itunya, tapi mau dibilang nggak hafal tapi agak hafal tuh. Untuk hadis juga sama, kadang udah hafal jadi lupa lagi gitu. Oke, saya penasaran ketika beliau pesantren itu, ketika di pesantren beliau berapa juz sih yang ditargetkan, dan berapa hadis itu yang ditargetkan di pesantren Anda? Jadi di pesantren saya ada 2 program ya, yang satu program khusus dan yang satunya program reguler, ya biasa aja lah gitu. Program khusus itu kita dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, ditargetkan 15 juz. Kalau misalkan program yang reguler kita hanya disuruh menghafal 2 juz aja. Untuk kan itu tadi yang hafalan Al-Quran, ini untuk yang hafalan hadis, apakah ada yang khusus, apakah ada yang reguler gitu? Hafalan hadis mah ya rata ya, gak ada yang khusus, gak ada yang reguler, semuanya 42 hadis. Oke, pertanyaan berikutnya, ketika Anda keluar dari pesantren, apa yang Anda rasakan ketika hidup bermasyarakat? Yang saya rasakan ya mungkin agak kaget, karena biasanya kan saya bermasyarakatnya di lingkungan yang kecil, tapi sekarang saya bermasyarakat di lingkungan yang besar lah, jadi agak kaget. Untuk berikutnya, pesan dan kesan selama jadi santri itu apa? Ingat, di pesantren itu kita dilatih untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang berbau kejelekan, seperti itu. Kesannya ketika saya hidup di pesantren, kadang-kadang lucu dan kadang-kadang bikin sakit hati lah, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, trik dan tips agar betah di pesantren, mungkin yang di rumah tahu gitu trik dan tipsnya agar betah di pesantren itu apa? Ya trik dan tipsnya ya yaitu pokoknya kita harus betah-betahin. Kalau misalkan susah untuk betah, kita salurin hobi kita.
Kalau misalkan kita suka ke olahraga, kita salurin ke olahraga. Kita suka membaca, pokoknya salurin olahraga lah. Salurin hobi kita. Ya. Berarti menurut beliau itu kalau misalkan tidak betah kita berpesantren harus menyalurkan hobi terutama ya. Karena hobi itu adalah kesenangan diri sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengingat sekarang lagi musim pandemi corona, mungkin Anda merasakan itu perbedaan Ramadan tahun ini dan perbedaan Ramadan tahun lalu. Apa yang Anda rasakan ketika sekarang lagi musim pandemi corona? Ya, banyak sekali yang berbeda ya. Seperti yang kita lihat, saudara-saudara kita sesama muslim sangat susah untuk sholat berjamaah. Ya di kita alhamdulillah masih bisa. Tapi apakah kita tega melihat saudara-saudara kita sangat sulit untuk berjamaah? Jadi saya ingin kepada saudara-saudara yang sedang menonton untuk saling mendoakan seperti itu. Ya, untuk saudara-saudara yang sedang menonton tentunya untuk saling mendoakan, terutama bagi umat muslim di seluruh Indonesia dan umumnya bagi seluruh dunia. Oke, pertanyaan berikutnya, apa tanggapan Anda tentang adanya spesial Ramadan? Ya, spesial Ramadan. Ya pokoknya spesial Ramadan memberikan sedikit hiburan lah, bukan sedikit ya, tapi memberikan kita sebuah hiburan, memberikan kita ilmu, memberikan apa-apa yang kita belum ketahui. Jadi pokoknya kita harus mengapresiasi hal yang seperti ini. Oke, next pertanyaan kedua terakhir dari saya. Apakah acara ini perlu dilanjutkan lagi tahun depan ataukah berhenti setahun ini? Ya, kalau bisa mah lanjutkan terus. Karena menurut saya spesial Ramadan ini sangat bermanfaat ya. Kita bisa menggali ilmu, kita bisa berbagi pengalaman, dan kita bisa bersosial. Kita bisa saling mendoakan seperti itu. Pesan buat tim MK Official agar kedepannya lebih baik lagi itu apa, Johnny? Ya lebih digiatkan lagi ya untuk membuat streamnya ya, lebih diarahin ke agama kalau arahan dari saya mah, tapi terserah lah mau apa aja juga. Tentunya MK Official akan insya Allah kedepannya akan lebih mendalami tentang keilmuan agama. Oke guys, mungkin acara spesial Ramadan episode 6 tentunya Johnny ya Anda tahu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menemani saya pada sore hari ini. Untuk kalian pemirsa yang sedang menonton maupun yang sudah menonton, jangan lupa saksikan terus spesial Ramadan jam 4 sore hanya di YouTube MK Official tentunya. Jangan lupa untuk kalian, jika kalian suka video ini, kalian klik tombol subscribe, komen, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sahabat pemirsa yang di rumah, jangan lupa saksikan terus spesial Ramadan hanya di YouTube MK Official. Terima kasih. Sampai jumpa di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.